Nah, kayak begini kebanyakan orang-orang pakai BAM. Bahkan BAM-nya bisa sampai 30%. Kalau saya enggak mau. Yang penting kan gampangnya gini, saya kepinginnya secara visual kelihatan begini kan. Betul ya? Secara visual. Jadi malah saya akan pakai reflection glossiness. Lantai ini selalu jadi masalah dan banyak anak yang tidak mengerti bahwa ini krusial lantai ini. Jadi sebentar ya. Nah ini ya. Ini kalau real project ini akan terjadi objection yang luar biasa. Jadi ini adalah akan terjadi objection yang luar biasa. Kenapa? Pada saat orang pertama kali melihat, yang dilihat pertama adalah ini, yang kedua ini. Jadi fokusnya udah salah. Fokusnya tetap harus di ruangan. Jual view, iya, memang jelas. Lawang nembaknya keluar kok. Tapi kan jual view jelas. Setelah ngelihat view harus ngelihat ruangannya. Paham ya? Kurang lebih seperti itu. Jangan lihat lantainya. Ya, kayak gitu. Floor generator atau tidak doesn't matter, but anyway nanti saya jelaskan. Ini sebentar lagi saya akan masuk ke wood flooring. Kebetulan juga ada materi wood flooringnya juga untuk yang 21 days challenge, dan saya sudah kumpulkan semua untuk ininya, apa, referensinya ya. Tapi don't worry ya, untuk yang beli paket 1 juga akan dapat videonya. Saya rekaman untuk material dinding dan material wood flooring, jadi ada tambahan. Kalau yang kemarin kan memang belum ada, seperti itu. Nah, jadi ini itu tidak boleh terjadi. Nah, sekarang kita lihat di real life-nya seperti apa. Nah, sama-sama terang, betul ya, sama-sama terang. Tapi lihat ini kita masih bisa lihat teksturnya kan? Ini nggak kelihatan sama sekali teksturnya. Bisa dipahami ya, Panca ya. Jadi berarti harus dimainkan reflectionnya, bukan bitmapnya, bukan bitmap diffuse-nya, tapi reflectionnya yang harus dimainin. Nah itu trial and error terus. Dan buat saya reflectionnya ini yang punya kamu dari sini ke sini ini terlalu rata, kayak gitu. Berarti otomatis kamu mau nggak mau harus mainin reflectionnya, ya seperti itu. Panca masih pakai V-Ray 4 apa udah pakai V-Ray 5? Masih V-Ray 4. Kalau bisa pakai V-Ray 5 lebih keren lagi. Ada yang namanya coat material dan itu akan sangat mempermudah untuk pakai, untuk menghasilkan seperti lantai tadi. Dan itu akan dapat materinya juga ya, yang pakai coat material and sin material. Saya udah selesai rekaman juga itu. Ya. Jadi tinggal nanti begitu kita upload, kita update, kalian akan dapat langsung materinya untuk V-Ray 5. Nah, jadi perhatikan ini ya, tetap kelihatan teksturnya. Nah, otomatis kita juga walaupun di real life terjadi ini, tetap di renderan diusahakan tidak terjadi sampai seperti itu. Jadi permainannya either di reflection, kalau memang di luar terlalu terang harus kita edit supaya nggak sampai seperti ini. Yang kita mau adalah ini. Ya, terang tapi tekstur kayunya masih kelihatan. Kalau ini nanti kalau dipasang sebagai marketing konten, marketing image, apa sih ini? Materialnya apa gitu? Gitu kan? Walaupun sebetulnya di kiri kanan sudah kelihatan ini, tapi tetap audience is the winner. Karena apa? Audiensnya yang mau beli propertinya atau yang mau nyewa villa ini misalkan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang perlu diketahui juga, ini cukup gelap ya, bisa dikatakan cukup gelap. Tapi ya inilah yang terjadi kalau kita pakai backlit yang cukup terang begini ya. Jadi saya tidak akan otak-atik ini karena kebetulan dikasih yang sebelum post pro, jadi saya akan post pro di sini ya. Jadi ini akan saya post pro, jadi saya tambahin level misalkan.
Nah, kalau kita bicara BAM, ya kita bicara BAM. Nah, kamu mesti tahu kalau ini adalah rumah lama, makanya kamu bisa lihat BAM-nya adalah di sambungan. Jadi kayak kayunya ini kayak dia melengkung begini karena kena cuaca, which is normal, ya. Tapi coba perhatikan, ini ada BAM-nya enggak? Ini ada BAM-nya atau tidak? Rumah saya parketnya seperti ini. Karena apa? Saya suka banget refleksi seperti ini. Satin. Creamy banget gitu. Ya warna kayu kayak gini ini saya suka banget. Jadi punya di rumah saya itu persis kayak gini. Ya, kalau yang pernah datang ke rumah saya pasti tahu. Nah, kalau ini untuk eksterior. Nah, ini semi outdoor ya. Semi outdoor. Jadi parket itu ada 3 macam, indoor, semi outdoor, and outdoor. Ya, kalau outdoor namanya wood plank. Kalau untuk indoor ataupun semi outdoor itu namanya dia selama ada tutupnya bangunan ya, itu namanya semi outdoor, itu namanya hardwood flooring. Nah, sekarang punyanya Panca kan mirip sama ini. Ya kan? Pertanyaannya, ini ada BAM-nya enggak? Enggak ada. So, kenapa kita bingung dengan BAM? Ya, coba yang penting gini, yang harus diingat bukan tentang oh setiap kali bikin material itu harus begini, enggak. Itulah kenapa saya selalu kalau nge-review, saya enggak mau menjelaskan teknik. Tapi saya menjelaskan behavior supaya kalian ngerti. Enggak, saya kalau menjelaskan teknik, nanti kalau kalian ada masalah, ada kasus lain, kalian cenderung stuck, enggak tahu harus apa. Kayak gitu. Tapi kalau ngerti consideration-nya dan ngerti ini teknik esensinya seperti apa, kenapa ini harus begini, karena alasannya ini, nah, kalian akan tahu kapan pakai reflection glossiness, seberapa jauh pakai reflection glossiness, harus di-mix dengan amount-nya yang nilai antara 1, 0,85 di-mix dengan bitmap-nya, dan kapan pakai BAM. Nah, ini jelas nggak ada BAM, ya sudah nggak usah dikasih BAM. Kalau kalian ngelihat scene saya, kalau saya yang bikin, entah itu, kalau di 3D Max ya, saya ini hampir nggak pernah pakai BAM. Percaya nggak suka saya. Saya lebih suka pakai reflection glossiness. Saya kasih contoh ya. Ini contoh konkret. Ini ada di material ini juga, material yang baru nanti ya, penjelasan ini di 21 days challenge-nya tapi nggak ada di material videonya, nggak ada. Ini cuman di challenge-nya aja, di paket 2-nya. Nah, kayak begini kebanyakan orang-orang pakai BAM. Bahkan BAM-nya bisa sampai 30%. Kalau saya nggak mau. Yang penting kan gampangnya gini, saya kepinginnya secara visual kelihatan begini kan. Betul ya? Secara visual. Jadi malah saya akan pakai reflection glossiness. Tekstur reflection glossiness yang saya kencengin supaya kesannya ada kasar-kasarnya begini. Dan refleksinya akan lebih dimainkan di antara gelap terangnya. Daripada pakai BAM kesannya rusak semua, ya kan? Lebih baik nggak usah pakai reflection glossiness. Hasilnya akan jauh lebih keren dan lebih mirip dengan referensinya daripada kita pakai BAM. Ya, jadi gampangnya gini, bagaimana caranya mengkoreksi warna merah tanpa mengurangi warna merahnya? Nah, bingung kan? Ya jelas, pakai warna biru. Istilahnya begitu. Dibalancekan warna birunya. Begitu pula sebaliknya, kalau kepingin balancekan warna merah mau pakai tanpa pakai warna biru, ya warna merahnya yang kamu kurangi, selesai. Ya, pakai merahnya yang kamu tangani atau kamu pakai faktor eksternal untuk nangani masalahmu. Istilahnya gitu kan. Nah, daripada pakai BAM, saya pakai reflection glossiness. Selalu cari jalan lain. Nah, hal ini hanya bisa kamu lakukan kalau kamu memahami cara kerja dari tiap parameter.
ya. Again, practice make permanent, ya. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.